Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini kita akan membahas tentang akuntansi pondok pesantren. Bismillahirrahmanirrahim. Di slide saya dulu ya. Akuntansi pondok pesantren kelompok 5. Ini anggota kelompoknya. Nah, akuntansi pondok pesantren itu merupakan entitas non-laba atau laporan keuangan entitas non-laba. Jadi tidak ada profit. Ini dasarnya yaitu ISAK 35. Terhitung sejak tanggal 1 Januari 2020, penyusunan laporan keuangan entitas non-laba tidak lagi mengacu pada PSAK 45 pelaporan keuangan entitas nirlaba, melainkan beralih acuannya ke ISAK 35, penyajian laporan keuangan entitas berorientasi non-laba. PSAK 45 secara efektif telah dicabut dan tidak dapat digunakan lagi melalui PPSAK 35 pencabutan PSAK 45. Sebagai gantinya, DSAKIAI menerbitkan ISAK 35 yang secara bersamaan berlaku efektif tanggal 1 Januari 2020. Nah, salah satu perbedaan mendasar ISAK 35 dengan PSAK 45 adalah jenis dan format laporan keuangan entitas non-laba, di mana dalam PSAK 45, laporan keuangan entitas non-laba terdiri dari 4 jenis, yaitu neraca, laporan aktivitas, laporan arus kas, kemudian catatan atas laporan keuangan. Sedangkan menurut ISAK 35, laporan keuangan entitas non-laba terdiri dari 5 jenis, yaitu laporan posisi keuangan, laporan penghasilan komprehensif, laporan perubahan aset neto, laporan arus kas, dan catatan atas laporan keuangan. Pertama, ini adalah soal yang diberikan oleh dosen saya. Ini soalnya. Di bawah ini adalah transaksi Yayasan Ponpes Imam Syafi'i yang terjadi selama bulan Desember 2019. Nah, ini ada 8 transaksi, nanti akan dibahas. Nah, disuruh membuat jurnal umum, laporan perubahan aset neto, laporan posisi keuangan, dan laporan arus kas. Jadi ini silahkan di screenshot atau dicatat dulu. Dan nanti dipegang untuk menyimak pembahasan selanjutnya. Nah, di soal itu juga disertakan neraca saldo per 30 November 2019. Tadi transaksinya itu Desember dan ini neraca saldo bulan November. Nah, lanjut. Setelah langkah yang pertama itu adalah membuat jurnal umum. Sebentar saya buka soalnya dulu. Nah, dari 8 transaksi yang tadi itu di soal, kita buat jurnal umumnya. Kayak gini, debit, kredit, kayak gitu ya. Nah, pertama, terjadi transaksi pada tanggal, kita lihat soalnya. Di laporannya itu ditulis kayak gini, Yayasan Pondok Pesantren Imam Syafi'i, jurnal umum per Desember 2019. Nah, transaksi pertama, pada tanggal 3 Desember, Ponpes membayar angsuran utang pihak ketiga sebesar 8 juta. Berarti membayar, utangnya berkurang. Utang berkurang di debit, kas, utang berkurang di debit, kas berkurang di kredit. Jadi ditulis utang pihak ketiga 8 juta di debit dan kas berkurang di kredit 8 juta. Kemudian yang kedua, bagian B di soal.
Dibayar biaya air, listrik, dan telepon pada 5 Desember sebesar Rp1.250.000. Jadi tanggal 5 Desember itu membayar beban bertambah di debit sebesar 1.250.000 dan kasnya berkurang di kredit. Tanggal 10 dibeli bahan-bahan masak sebesar 9 juta, berarti beban konsumsi bertambah di debit 9 juta, kasnya berkurang 9 juta di kredit. Kemudian yang D di soalnya, diperoleh SPP santri tanggal 20 Desember sebesar 28 juta. Nah, di sini ada, nah ini SPP santri, kasnya bertambah. Kas bertambah di debit sebesar 28 juta. Kemudian aset bersih dari santri, SPP-nya santri di kredit 28 juta. Jadi nulisnya kas pada aset bersih dari santri. Kemudian transaksi selanjutnya, tanggal 25 Desember dibayar biaya gaji atau bisyarah untuk tenaga pendidik, petugas kebersihan, dan petugas dapur sebesar 7.500.000. Jadi beban tanggal 25, beban bisyarah bertambah di debit 7.500.000 pada kas. Kasnya berkurang kan, di kredit 7.500.000. Kemudian transaksi tanggal 30 dibayar untuk biaya umum dan administrasi sebesar 1 juta. Jadi beban biaya umum dan administrasi di debit 1 juta, kasnya berkurang 1 juta di kredit. Kemudian transaksi tanggal 31 ada 2 kali. Pada tanggal 31 diterima infak sebesar 150 juta untuk pembangunan fasilitas Pompres. Jadi di sini kalau di entitas nirlaba, non-laba itu ada aset yang terikat sama yang tidak terikat. Di sini terikat karena pendonatur itu memberikan syarat yaitu untuk pembangunan fasilitas. Jadi ditulis berbeda. Ada tambahannya. Jadi kasnya bertambah di debit 150 juta dan aset bersih dari infak itu ada keterangannya untuk fasilitas Ponpes gitu. Pembangunan fasilitas Ponpes 150 juta di kredit. Kemudian tanggal 31 lagi itu ada dibeli bahan-bahan bangunan sebesar 89 juta. Jadi beban pembangunan fasilitas Ponpes 89 juta, kasnya berkurang di kredit 89 juta. Kemudian ini di total semuanya menjadi 2.293.750 juta. Udah balance semua. Berarti ini sudah benar. Lanjut, ini bisa dibuat buku besarnya, kayak buku besar itu yang kas digabungin, yang akunnya sama tuh digabungin. Kredit, 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 yang kas sama-sama kas itu di jumlah berapa kreditnya, terus debitnya kas berapa. Jadi itu namanya buku besar. Setiap akunnya ini utang pihak ketiga gitu-gitu. Nah, selanjutnya itu kita membuat neraca lajur. Setelah membuat jurnal umum, kita membuat neraca lajur. Nah, ini adalah neraca lajurnya. Yayasan Pondok Pesantren Imam Syafi'i. Neraca lajur per Desember 2019. Di sini ada kas, ini neraca saldo yang di soal tadi itu dipindahkan ke sini. Yang dari soal tadi itu neraca saldonya yang bulan November tadi. Kemudian ayat penyesuaian ini diambil dari akun-akun pada jurnal umum. Tadi kan buat jurnal umum, jadinya kas yang ada di debit itu besarnya berapa, semuanya dijumlah. Kemudian kas yang ada di kredit itu berapa, semuanya dijumlah. Jadi dijumlah aja, jadinya saya besar ini.
Ini sama juga utang pihak ketiga tadi di jurnal umum itu dipindahkan juga, ini dipindah, aset bersih dari santri dipindah, kemudian aset bersih dari infak untuk fasilitas ponpes itu juga dipindah. Jadi yang semua ini ayat penyesuaian itu dari jurnal umum. Nah, sudah kan? Sudah balance, ini balance juga. Nah, langsung kita ke neraca saldo yang sudah disesuaikan. Nah, ini diisi kas. Kas itu kan keadaan normalnya, keadaan ketika dia bertambah, kas bertambah di debit kan. Jadi kita ngisi kolom debit. Ini kolom debitnya itu diisi. Cara mengisinya yaitu ini debit yang ini ditambah debit yang ini dikurangi kredit yang ini. Jadi 123 juta ini ditambah 178 baru dikurangi 115 yang ini. Hasilnya 185.600. Nah, kemudian ini kan nggak ada penyesuaiannya, tinggal dipindah aja, yang nggak ada ini dipindah-pindah. Nah, pindah-pindah. Ini juga, ini kan ada di sini kredit, dipindah ke kredit. Nah, ini ada jurnal penyesuaiannya. Utang pihak ketiga. Utang bertambah, posisi normalnya atau posisi ketika bertambah, dia itu kan ada di kredit ya, berarti dia ditambah. Utang pihak ketiga 200 ditambah 8, kan berada di kredit kalau utang. Jadi kredit ditambah kredit, caranya itu sama-sama kredit itu ditambah terus lawannya gitu dikurangi. 200 ditambah ini kan nggak ada, dikurangin debit. Jadi 200 dikurangi 8 juta, 192 juta gitu. Ini juga sama aset itu posisi normalnya atau posisi ketika bertambah itu ada di kredit. Jadi sama-sama kredit itu ditambah. Ini ditambah ya, sama-sama kredit dikurangin yang lawannya debit. Ini nggak ada, jadi cuma ditambah doang. 567 ini ditambah 28 jadinya 595 ini. Ini nggak ada jurnal penyesuaiannya, jadi tinggal dipindah, ini juga tinggal pindah-pindah gitu aja. Nah, terus dilihat apakah sudah benar, kan balance berarti sudah benar. Lanjut setelah neraca jurnya, kita buat laporan penghasilan komprehensif. Tadi soalnya itu meminta perubahan aset neto. Nah, sebelum kita ke perubahan aset neto itu harus membuat laporan penghasilan komprehensif dulu karena itu dipakai buat neto. Nah, ini kayak gini bisa diberhentiin di SS, dipahami dulu gitu. Ini. Nah, tadi kan sudah dibilang tadi kan anu tuh dibilang kalau non laba ini ada yang terikat, ada yang tidak terikat. Maksudnya itu yang donatur itu ngasih syarat gitu atau tidak. Nah, ini yang ini tidak terikat berarti donatur itu tidak memberi syarat ini untuk apa itu enggak ada syaratnya. Nah, ini tuh diambil, nah ini kalau lupa ada catatannya, diambil dari jurnal umum. Ini yang bulan Desember itu diambil dari situ, jurnal umum yang tadi dibuat. Nah, diambil dari situ. Pertama, aset neto tidak terikat. Tadi kan ada santri bayar SPP 28 juta, masukin aja, infak nggak ada, wakaf nggak ada. Jadi total neto tidak terikat itu 28 juta ya. Kemudian setelah aset, kita tuh nulis beban-beban. Kalau di laporan penghasilan komprehensif, kita habis nulis aset, itu nulis beban-beban. Pastinya ini beban-beban yang tidak terikat gitu. Ini beban air, listrik, tadi kan ada sih. Beban air, listrik, telepon, sini masukin yang ada di jurnal umum itu. Terus beban bisyaro, gaji kan tadi ada, masukin. Beban konsumsi, masukin. Beban biaya umum dan administrasi masukin gitu.
Nah, kemudian ini dijumlah total bebannya, total beban tidak terikat. Nah, ini habis dijumlah dapat 18 juta kayak gini. Kemudian apakah dia itu surplus atau defisit? Itu aset dikurangi beban. 28 dikurangi 18 ini. Hasilnya itu 9.250.000. Jadi ini surplus, surplus kan tidak terikat. Kemudian kita ke yang terikat atau pedonatur itu ngasih syarat itu digunakan untuk apa atau itu memang disisihkan gitu. Kan biasanya ada kotak amal, ada sih kotak amal ini untuk parkir, ini untuk ini, untuk ini. Jadi ini ada tulisannya kayak gitu. Nah, tadi di soal yang jurnal umum itu ada infak yang dikhususkan untuk pembangunan fasilitas pondok pesantren. Jadi dimasukkan ke aset yang terikat, nggak dimasukkan ke sini biar nggak kecampur-campur gitu. Sebesar 150 juta. Kalau lupa itu bisa dibuka soalnya. Karena cuma satu ya ditulis ini aja satu total asetnya. Kemudian bebannya itu juga tadi ada transaksi yang terakhir itu membeli bahan-bahan bangunan 89 juta. Nah, kayak gitu. Ditulis. Nah, total bebannya ya kan cuma satu ya 89 gini. Kemudian ini juga surplus. Aset dikurangi beban. Ini 150 dikurangi 89, 61.000. Jadi surplusnya terikat itu 61.000. Nah, ini ditulis ulang total asetnya berapa, terikat maupun tidak terikat, itu ditulis 178, kemudian bebannya itu berapa semuanya di jurnal umum itu 107. Nah, kayak gini. Nah, berarti total aset komprehensif sisanya gitu kan. Ini tuh bisa didapat dari 78 dikurangi ini nih. 178 dikurangi 107 boleh pakai ini ataupun ditambahkan ini. 61 ditambah yang ini. Surplus sama-sama surplus ini ditambah. Itu jadi total aset komprehensif. Nah, ini tuh namanya laporan penghasilan komprehensif. Lanjut. Nah, setelah kita punya laporan penghasilan komprehensif, kita baru bisa membuat laporan perubahan aset neto. Nah, ini Yayasan Pondok Pesantren Imam Syafi'i, laporan perubahan aset neto per Desember 2019. Ini gampang banget, yaitu saldo awal. Nah, ini ada catatannya kalau masih bingung. Ini saldo awal. Saldo awal merupakan jumlah aset pada neraca saldo sebelum penyesuaian. Jadi saldo awal ini itu tuh dijumlah dari yang di neraca saldo soal itu loh. Kembali lagi ya nih di sini ya kita cari saldo awal itu dari mana. Kita mundur dulu ya, mundur ini. Nah, ini loh nih neraca saldo sebelum disesuaikan itu saldo awalnya berapa. Asetnya ini dihitung nih dari sini aset ini kan tadi tidak terikat sebelum sebelum disesuaikan ini. Jadi ini tuh saldo awal namanya. Ini dijumlah 567, 351, 265 itu dijumlah. Setelah dijumlah dimasukkan ke ini. Nah, ini namanya saldo awal 1.184.510.000. Itu tadi kalau nggak percaya juga aja sendiri gitu. Kemudian ini kan tidak terikat, tadi surplusnya tidak terikat berapa di penghasilan tadi itu masukkan ke sini. Dimasukkan ke sini sudah. Kemudian saldo akhir ini dijumlah. Karena ini kan surplus berarti kan positif. Kalau berarti positif itu dijumlah. Kalau misalnya mengalami defisit berarti dikurangi saldo awalnya. Ternyata ini surplus berarti ditambah. Kemudian aset neto terikat. Saldo awalnya tadi nggak ada kan? Coba ya kita lihat lagi ke neraca lajur. Yang terikat itu kan tadi fasilitas kompres ini kan nggak
nggak ada di neraca saldonya, nggak ada. Berarti nggak ada saldo awalnya gitu. Nah tadi di laporan penghasilan itu kan mengalami surplus 61 juta. Jadi surplus berarti ditambah, berarti 61 juta. Kemudian berarti total aset neto, aset bersihnya itu dijumlah aja ini. Saldo akhir yang terikat sama yang tidak terikat tuh dijumlah jadi segini, kayak gitu. Lanjut. Kemudian sesuai soal kita mencari laporan posisi keuangan. Yayasan Pondok Pesantren Imam Syafi'i laporan posisi keuangan per Desember 2019. Nah, laporan posisi keuangan ini sama aja sih, sama kayak perusahaan jasa yang bisnis-bisnis itu. Jadi itu pertama dipindah dulu di ini yang kalau posisi keuangan ini yang sudah disesuaikan. Nah, ini ada catatannya. Di sini ada catatannya yaitu diambil dari neraca saldo setelah penyesuaian. Jadi ini setelah penyesuaian. Tadi tuh yang di neraca lajur yang sudah disesuaikan tuh dipindah semuanya, asetnya semuanya dipindah. Ini aset dipindah semua. Di total yang ada di kredit maka minus, yang di kredit itu minus. Di sum ini kan, kalau pakai Excel itu di sum, ditambah semuanya. Yang minus ya di minus gitu. Kemudian setelah aset, ini kan aset semuanya, tapi ini bukan aset-aset tapi aset. Ini aset. Ini aset, sudah aset. Kemudian liabilitas, utang, kewajiban. Utang pihak ketiga tadi tinggal 192.000 ditulis juga kayak gitu. Terus aset neto ini dari yang tadi di penghasilan komprehensif itu dipindah ke sini, yang aset netonya berapa, total aset neto tadi itu, total aset terikatnya berapa di jumlah. Kayak gini. Aset neto tidak terikat. Oh, ini tuh yang sudah tadi itu di perubahan aset itu dipindah. Coba ya lihat lagi. Nah, ini yang ada di sini nih, saldo akhir itu dipindah ke sini. Dipindah ke sini, di total yang ini di total sama yang ini di total. Nah, sudah balance, berarti sudah benar. Selamat. Kemudian yang terakhir, laporan arus kas. Alhamdulillah. Nah, di sini Yayasan Pondok Pesantren Imam Syafi'i, laporan arus kas per Desember 2019. Laporan arus kas itu ada 3, yaitu yang terdiri dari aktivitas operasi, aktivitas investasi, dan pendanaan. Nah, ini agak berbeda soalnya non-laba. Yang operasi ini diambil dari soal tadi tuh, yang membayar, menerima gitu. Jadi tinggal dipisah-pisahkan aja yang mana masuk investasi, mana yang pendanaan, yang mana operasi. Kalau dari soal tadi itu yang membayar itu masuk operasi, membeli masuk operasi gitu. Kemudian kalau aktivitas pendanaan itu membayar angsuran utang piutang ketiga. Jadi dimasukin aja, menerima infak. Ini kan pendanaan, soalnya ini pendanaan ini karena ini non laba, jadi pendanaannya itu yang mengarah ke investasi. Jadi yang tadi menerima infak untuk membangun fasilitas, masukkan ke pendanaan. Membayar utang, tadi kan utang itu dibuat investasi bukan operasi gitu. Jadi masukin ke yang ini, pendanaan. Kemudian yang investasi itu tadi ada yang membeli bahan bangunan kayak gitu. Kemudian aktivitas operasinya ya
operasi yang ada di dalam pondok itu apa, menerima SPP itu kenapa kok nggak masuk ke pendanaan. Soalnya itu bukan bukan milik pribadi, bukan bukan milik pribadi kayak gitu. Kan dia itu kayak pendapatan, kayak menerima SPP itu kan kayak pendapatan, jadi dimasukkan ke operasi, gitu. Ini kan bukan pendapatan tapi, dikasih dikasih, ya kayak gitu. Jadi ini sudah ditotal, yang kredit dikurangi, sudah, jadi ini ditotal semua jadi 62.250.000. Sekian dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.